itu penggugat itu atau negara gitu ya, tidak perlu membuktikan ada unsur kesalahan atau niat jahat gitu ya. Jadi cukup aja dibuktikan bahwa kerusakan terjadi di wilayah konsesi tergugat gitu. Maka tergugat otomatis dia akan harus bertanggung jawab gitu. Nah, kemudian yang ketiga tentang keadilan ekologis gitu, bahwa eh, apa ya, pemulihan lingkungan tidak dapat dibatasi hanya pada wilayah tanah gambut yang terbakar gitu, tetapi harus mencakup seluruh lahan bekas terbakar tanpa kecuali gitu. Artinya apa? Artinya sampai ke dalam-dalamnya gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, apa namanya, hakim mulai berpikir secara kerangka pemulihan ekosistem secara utuh gitu ya. Jadi dia tidak tidak apa namanya, tidak berdiri sendiri-sendiri gitu. Nah, kemudian di sini ada peran pemerintah, daerah dan masyarakat gitu ya. Nah, tadi setelah kita apa namanya, setelah kita membahas tentang kebijakan dan kasus yang tadi tuh yang di level nasional itu, kita kembali ke Kalimantan Tengah gitu ya. Nah, kemudian apa sih peran pemerintah daerah gitu ya. Nah, melalui PP 26 tahun 2025 jadi mewajibkan sebenarnya Pemda menyusun RPPLH berdasarkan D3 TLH gitu dan karakteristik dari ekoregional setempat gitu. Nah, jadi sangat penting di Kalimantan Tengah kita harus apa namanya, menginventarisasi data, kemudian menghitung D3 TLH gambut gitu ya, dan apa namanya, das gitu ya, utamanya gitu. Nah, kemudian kita baru menyusun rencana nanti yang menjadi dasar semua pembangunan gitu. Jadi apa sih peran masyarakat gitu? Perlu dilakukan apa, pengawasan partisipatif gitu. Nah, karena kalau misalnya kita lihat, kita kembali ke belakang tadi kasus Bekasi dan apa namanya, BKI tadi itu kan berawal dari laporan masyarakat gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat masyarakat itu kan merupakan mata dan telinga dari pengawasan lingkungan gitu. Dan apa namanya, yang nggak kalah penting ya ini apa, kearifan lokal gitu. Nah, seperti kita tahu bahwa kalau di Kalteng itu kan punya filosofi Huma Betang ya, artinya rumah besar yang melambangkan kebersamaan dan tanggung jawab secara kolektif gitu. Nah, nilai-nilai seperti ini, yang misalnya gotong royong menjaga hutan gitu, kemudian kearifan dalam memanfaatkan sumber daya air gitu, harus diintegrasikan dengan eh, kebijakan formal. Nah, kemudian sebagai apa namanya, sebagai mahasiswa gitu, kita harus mempunyai refleksi kritis gitu ya. Jadi kita apa namanya, kita nggak boleh puas hanya mengetahui kebijakan aja gitu, tapi kita harus mampu merefleksikan secara kritis gitu. Jadi kita mulai memetakan apa namanya, tantangannya. Jadi pertama misalnya kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah gitu. Nah, sebenarnya apa, PP 26 tahun 2025 itu udah bagus gitu, tapi mampukah birokrasi kita di Kalteng menjalankan gitu. Kemudian yang kedua, konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan gitu. Kemudian target investasi versus D3 TLH gitu. Kemudian ketiga, apa namanya, kapasitas aparat penegak hukum dan pengawas lingkungan yang masih terbatas gitu. Tapi kita juga punya peluang gitu. Pertama, ekonomi karbon sebagai sumber pendanaan baru untuk daerah. Kedua, teknologi ramah lingkungan gitu ya. Ketiga, penguatan partisipasi publik tuh. Nah, jadi sampai pada apa namanya? Sampai pada kesimpulan gitu ya. Jadi saya mau apa, merangkum ada 4 poin kunci dari perkuliahan kita hari ini gitu ya. Yang pertama apa, regulasi maju gitu. Kemudian Indonesia tidak kekurangan aturan gitu ya. Kemudian kita punya kerangka kebijakan pengelolaan lingkungan yang komprehensif dan modern ya. Dia berupa apa? PP 26 tahun 2025.
Perpres 110 tahun 2025, kemudian Perpres 109 tahun 2025. Nah, kemudian kedua, data dan instrumen perencanaan pembangunan harus berbasis data D3 TLH dan instrumen ekonomi seperti NEC gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar wacana tapi merupakan satu kewajiban hukum gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, penegakan hukum. Jadi nanti akan ada suatu kemajuan yang sangat signifikan gitu dalam litigasi lingkungan tuh dan penindakan administratif gitu. Nah, keempat, kerjasama gitu. Jadi tidak ada satu tidak ada satu bagian gitu ya yang bisa menyelesaikan masalah lingkungan sendirian gitu. Jadi keberhasilan pengelolaan lingkungan itu membutuhkan kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat. Nah, ada contoh. Jadi waktu yang kemarin ya, cetak-cetak sawah di Kotim ya kalau nggak salah ya di Kotim. Ini kadang-kadang peta antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu tidak sama ya tentang kondisi penggunaan lahan itu. Nah, di peta yang punyanya pemerintah daerah, lokasi tersebut tidak boleh dijadikan sawah gitu ya. Tetapi di peta pemerintah gitu, itu sudah ada sawahnya itu. Jadi yang mana yang benar gitu. Nah, itu kadang-kadang data-data yang tidak sinergi itu jadi kadang agak mengacaukan gitu ya. Tidak ada kesamaan antara ini data yang antara pusat dengan daerah gitu. Salahnya siapa ini sebenarnya kalau kita bertanya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tentang analisis NEC Kalimantan Tengah. Nah, di sini saya berikan tugas ya kepada Bapak Ibu gitu ya untuk dikerjakan secara individu gitu ya. Jadi buat misalnya analisis singkat gitu ya tentang mengenai potensi penerapan instrumen nilai ekonomi karbon gitu di sektor unggulan Kalimantan Tengah gitu ya. Jadi pilih aja nanti salah satu misalnya perkebunan sawit kah atau kehutanan gitu atau lahan gambut. Nah, kemudian nanti silakan diidentifikasi potensi konflik gitu ya dan peluangnya berdasarkan Perpres 110 tahun 2025 gitu. Nah, nanti data yang bisa Bapak Ibu pakai itu lewat data ini portal Satu Data Indonesia gitu. Kemudian bisa juga lewat Humanitarian Data Exchange gitu ya atau melalui website Kementerian LHK gitu. Jadi pakai data terkini gitu. Silakan nanti Bapak Ibu kumpulkan 2 minggu dari sekarang ya ininya saya nanti nilai Bapak Ibu saya ambil dari tugas gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu ini ya semester 2. Oh, semester 2. Berarti semester 3 tuh masih ada kuliah ya Bapak Ibu? Atau sudah masuk ke penelitian? Masuk penelitian langsung, Bu. Nggak ada mata Oh, kuliah. jadi jadi di semester 1, 2 tuh di mata kuliah, di semester 3-nya baru ke penelitian ya. Gitu. Ya. Oh iya. Iya. Mulai saja Bapak Ibu menyusun-nyusun
kerangka-kerangka proposal supaya bisa selesai lebih cepat gitu. Biasanya kalau saya lihat tren mahasiswa itu kalau pas lagi kuliah ketemu teman-teman rame gitu. Nanti kalau misalnya mau masuk ke semester 3 gitu. Itu udah nggak ketemu lagi. Nah, itu udah mulai sendiri-sendiri udah ada yang hilang, ada yang ini Hilang, karena tenggelam ke laut, Bu. betul, benar. Iya, iya, benar. Ada yang hilang karena nggak ada teman, Pak. Karena nggak ada teman. Kalau di kuliah-kuliah gini kan rajin. Itu saya perhatikan itu, Pak. Baik di S2 juga seperti itu gitu. Nah, nanti ketemu-temu nanti kalau sudah misalnya udah ada yang satu aja misalnya cepat udah deh mulai seperti itu. Nah, nanti kalau udah pas ada yang ketinggalan misalnya sisa 4, 5, itu tambah lama lagi tuh. Nanti ada yang hilang tidak selesai. Akhirnya ikut pemutihan kayak model-model seperti itu gitu. Nah, maksudnya kalau misalnya Bapak Ibu masih kumpul, masih rame nih gitu. Mulai bikin draft-draft proposal yang kayak gitu gitu. Sebenarnya mengasihkan kalau kita punya data. Makanya saya sering bilang sama mahasiswa saya itu kalau yang di PSAL itu kan mereka kan biasanya dari instansi-instansi gitu ya. Jadi saya suka bilang, Bapak Ibu kalau nanti penelitian jangan jauh-jauh ya dari instansinya gitu. Kalau misalnya di DLH itu kan banyak data sebenarnya, pakai aja data itu gitu loh. Data kalau tidak diolah kan ya cuma data aja kayak misalnya gitu. Tapi kalau kita memakai satu metode atau misalnya memakai satu modifikasi itu kan akan menjadi suatu data yang bisa kita jadikan ini, saya bilang gitu. Jadi ya mereka seperti itu. Jadi kayak misalnya yang dari BMKG kayak misalnya gitu, mereka menghitung tingkat kenyamanan tekanan suhu apalah misalnya seperti kayak gitu. Kemudian kalau yang dari lingkungan hidup ya nggak jauh-jauh tuh emisi-emisi biasanya seperti kayak gitu gitu. Ada seperti kayak gitu. Kalau ada datanya dekat kan misalnya kalau misalnya di BMKG gitu atau misalnya di DLH ngapain harus cari data jauh-jauh kayak misalnya kan seperti itu gitu. Data yang ada aja gitu. Bukan berarti penelitian itu harus mencari data. Kalau data sudah ada kan gitu. Nah, mencari data itu kan hanya untuk memverifikasi sebenarnya gitu. Karena yang data diperlukan kan biasanya bukan data pada saat ini saja. Dia kan berupa data tim series kayak misalnya seperti kayak gitu. Baru kita bisa menyatakan oh ini begini, oh ini begini. Mohon izin ya Pak Taufik nih yang itu kah? Yang apa? Gimana, Bu? Yang di tanah-tanah itu kah? Siap, Bu. Siap, Bu. Sudah sampai mana, Pak? Di luar ini nih. Aman aja, Bu, tuh. Oh, gitu. Tinggal penguasaan fisik masing-masing pemilih aja, Bu. Oh, iya, 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 iya. Iya, Ibu ada las itu kah, Bu? ada. Iya, punya iya. Di luar konteksnya. Ada punya ibu saya gitu kan. Ibu saya kan dosen juga di FKIP tapi kan sudah meninggal. Nah, kemudian diinikan ke saya gitu. Jadi saya yang meneruskan gitu. Tinggal kuasai aja, Bu, tuh, Bu. Tapi masih berupa itu yang Bangun pondok. oh gitu. Iya, 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 iya. Iya, sudah sih kemarin sudah lihat waktu itu datang Siap, gitu. Bu. Agak-agak ngeri juga ya Pak ya kalau misalnya gitu Aman ya. aja, Bu. Masih Oh, makan nasi kok premannya, Bu. oh. Oke, aman, Bu. Iyalah. Iya, benar, benar, benar. Iya. Mohon izin eh, kalau Ibu siapa nih? Bu Ris dari mana? Tadi UPR Bu di kehutanan sama Pak Robi. Oh, iya, 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 iya. Baru Kak Bu? Iya, iya Bu. Oh, iya, iya. Kemudian Pak Efsa? Pak Efsa Iya, dari mana? Ibu. Iya. Saya dari BPKH, Bu. Orang hutan Oh, juga, tuh. orang, temannya Orang hutan, Bu. temannya itu ya, temannya siapa itu namanya?
Marten lain. Marten kemudian atau bosnya ini ya. Pak Doni, Jo Bu, bosnya, Bu. Cardosa. Oh, iya yang banyak masuk PSAL 8 orang itu Kak Pak. Ini Ini bosnya. bosnya itu. Si siapa itu? Enggo kah? Enggo, Bukan Ibu. Gandhi. Jadi Kalau dari Gandhi Taman Nasional Sebangau, Sebangau kalau Iya. Gandhi. Oh iya, si siapa ya? Aduh, banyak soalnya. Ada sampai berapa itu? Sampai 38 orang itu. Wah, Jadi saya mantap. Kalau nggak inget. BPKH itu Jovan, Bu. Oh, Jovan. Iya, iya. Banyak soalnya sampai dibikin 3 kelas. Makanya saya nggak hafal. Jadi kalau ininya nih kelas apa? A, B atau kelas RPL. Gimana seperti itu. Gitu. Kalau Pak Kamarudin dari mana Pak? Siap Ibu, saya dari Kotim Bu, dari Pemda Kota Waringin Timur. Oh iya iya iya. Di itu apa namanya? Jadi di Kotim nih Pak ya? Iya Bu, saya dari Kotim Bu. Tugasnya Oh iya juga iya. di Pemda Bu ya, Oh kepegawaian. iya. Oh iya iya. Iya. Kalau Pak Joko? Yuk, Pak Joko. Pak Joko. Ah, ini Pak Tim Joko kan? dokumenter, Bu. tim Hah? dokumenter. Dokumenter, iya. Oh, oh iya. Iya. Oh, Teman juga, namanya Bu. Pak. Oh iya 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 iya. Iya. Kalau Mbak Reri mah nggak usah saya tanya. Pak Robi juga, teman-teman. Teman-teman semua. Ya mungkin apa namanya saya nanti memberikan kuliahnya fleksibel ya Bapak Ibu ya. Misalnya Siap, siap. ya karena tanggal berapa ya? Hari Kamis minggu depan sampai hari Minggu saya tidak ada di Palangkaraya karena saya apa namanya ke Kaltara gitu ya. Mau ke apa? Mau mengasesor atau mengasesi Politeknik itu Wah, Malinau gitu. akreditasi ya Bu ya. Iya, akreditasi. Perlu apa namanya? Perlu waktu untuk ini. Gitu. Jadi makanya saya minggu depan saya bilang saya tidak itu apa namanya diganti ke hari lain. Itu mungkin ini yang saya sampaikan. Itu Bisa. mungkin kita malam atau apa gitu ya Bapak Ibu. Saya tidak apa namanya bebas lah. Cuman yang dari tanggal itu sampai tanggal itu saya izin, saya tidak bisa ini. Gitu. Untuk absensi seperti apa Bu? Sudah saya buka di Oh, iya. si Uber. Iya, gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya Bapak Ibu. Saya nanti silahkan apa namanya dari tugas ini nanti saya akan mengambil nilai untuk saya berikan ke koordinator gitu. Koordinator mata kuliah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Bahannya nanti saya kirim ke Pak Robi ya. Ya Bu. Ya. Baik, mungkin apa namanya ada yang perlu disampaikan. Ini apa namanya kuliah tuh kalau S3 tuh hari Sabtu kah atau Jumat? Sabtu Bu. Oh, Sabtu. Ah. Oh iya iya. Berarti sama ya dengan itu, dengan yang S2 itu gitu. Sebenarnya kalau hari Sabtu itu sebenarnya hari libur. Iya. Iya. Oke. Iya. Oke, apa namanya? Saya ucapkan selamat ya kita sudah ketemu gitu walaupun di online gitu nanti kita Ya, Bu. ketemu lagi gitu salam sehat gitu ya semoga Bapak Ibu semuanya sehat. Amin. Selamat sore. Baik. Amin. Terima kasih Ibu. Amin, terima kasih, Bu. Saya Baik. izin live ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Makasih ya. Enggak, kan. Berat mata gue. Kopi, 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 kopi. Kalau kopi dulu. Gimana, udah boleh ngerokok belum? Oh, ngopi aja ke jalan ngantuk berat nih mata.
Bapak-bapak nih WFH ya, enak banget. Wah, kita nggak boleh WFA, Pak. Saya juga nggak WFH kok, Pak. Di kantor gak sah? Iya, karena Nah, gagal latar di belakangnya. rumah nggak ada yang nemenin. Wis. Berarti temenin Ada Pak. aja yang nih. Ada nyamuk, ada jangkrik, ada kecoa. Kawan sebelah mana? Pulang kah? Kapan? Kawan sebelah rumah. Pak Doni. Ada. Oh, ada. Kan sudah Besok beda mazhab. offline besok. Kenapa beda masak? Kalau kata Pak Taufik sudah beda mazhab. Beliau Imam Syafi'i, Pak. Kalau saya Imam Samudra. Itu bisa nggak mungkin lebih tahu aja kalau mau sudah fit. Beliau Supi. Ah. Saya Supri. WA alat WA. Besok baru surat tertulisnya kirim. Pos. Nah, berarti tugas ada 2. Aduh, Baru tugas. 2 minggu semua. Ini sudah ngomongin tinggal kuser. Lelah mendengar kasih tugas langsung ke teman pertama. Di kelasnya tuh Bu kasih Herina nomor. ada. AI sudah selesai aja tuh selesai. Oh ya, Pak Aman Oh, terkendali. mantap. Yang masukkan di Gemini. Mantap. Besok Kan tuh ya. Berlangsing ya. besok masuk lagi kita. Besok Udah ada masuk pada besok. Kan malah bagus ya. Apa ya Masuk. takut? Mau. Besok masuk pagi, Pak ya, kelas ya? Oh, coba. Jam 8. Aduh. Kapan dibeli baju nikahnya? Aku nyumbang apa? Jam Aku 8. nyumbang apa? Kita nggak dengerin obrolan Pak Taufik cair nih. Gacor. Iya, aku Pak nyumbang apa Taufik. ini? Pak Taufik gacor. Urusan tanah tuh. Oke, Lapor, terima kasih. Senyum. Bu Risma, jam berapa tadi malam tidur? Jam 2. Kenapa? Jam 2. Sampai jam 2. Bang, oh, jam 2. Luar biasa ibu-ibu. Panjang Begadang, ronde ya? itu sampai jam 2. Nonton Rajin. Oh, kira rondenya dipanjangin. Nonton apa? Dracin. Rajin. Apa itu? Drama. Itu yang matanya bisa lihat kenapa? Bisa lihat apa? Bisa lihat harta karun tuh. CEO menyamar. Itu nyamar. Hari ini diteror Bu Dewi statistik. Bu Dewi nanya statistik, aku bilang cari aja di AI. Aku aja pusing. Hah, statistik. Oh, punya Pak itu. Bu Dewi habut dari tadi nelpon terus, pusing aku. Hari ini terakhir Oh, tuh. kawannya Bu Epi. Biasa. Bu Dewi. Minggu kemarin Bu Evi sama Pak Jun menyelesaikan nelpon juga nanyakan Oh iya Pak. Luar Biar biasa. AI aja yang ngerjakan. beliau kelihatannya kerja kelompok itu Pak Jun. Bu Evi. Pak Epsa tuh jadi mentor. Ah, Foto-foto nggak ajak-ajak tuh Pepsa nih. iya. Oh, mau diajak kemana, Pak? Sama saya, Pak. Ayo. Besok. Ngajak ngopi gitu Pak Epsa. Besok Gitu lah. setelah kuliah. Kumpul. Boleh. Nunggu Pak Robi aja. Punya Yang merek tempatnya lokal beliau. Otentik. Punya otentik lokal. Malam tadi oleng udah. Iya, Pak. Tuh, online Udah terus. oleng, malam selesai kuliah dipanggil teman. Nah, pulangnya oleng. Kalau gitu saya izin pamit duluan ya, Pak, Bu. Oke, gue izin ya. Udah, Pak. Ada Yo, capek ketemu besok ya. Sampai bertemu sama Oke, sampai jumpa besok. Yang duluan presentasi Pak Topik ya. Ah, Ya, mantap. besok. Silakan. Ya, aku ikut tim tepuk tangan.
Sehat-sehat Pak, Bu. Mohon masukannya. Selamat Oke. Selamat Sip. siang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.